Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Waki. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas A. Yang mana di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah disuguhkan oleh dosen pengampu mata kuliah kajian teks Arab Hukum Pidana Islam, yang mana nanti link pertanyaannya itu videonya akan saya sertakan di deskripsi nanti di bawah nanti ini ya. Yang mana langsung saja izinkan saya untuk menjawabnya. Untuk teks pertama, kan Bapak ini bertanya, memberikan pertanyaan bahwasanya beliau membacakan suatu kalimat yang mana kalimat itu memang ada beberapa kata yang sengaja disalahkan, sehingga kami sebagai mahasiswa diperintahkan untuk mencari bagian mana yang menurut kami salah dan bagaimana yang benar. Yang mana izinkan saya langsung menjawab. Untuk teks pertama itu yang mana di situ izinkan saya untuk membaca. Yang pertama itu at-ta'ziru. Beliau Bapak dosen pengampu. Yang pertama itu ada satu kata yang beliau ucapkan itu at-ta'ziru dalam kalimat itu. Menurut saya benar itu bukan at-ta'ziru Bapak. Menurut saya yang benar itu at-ta'ziri. Mengapa? Karena at-ta'ziri sendiri ini adalah isim mufrad yang mana dia itu termasuk susunan mudhof ilaih. Nah, di sini mudhof ilaih itu seingat saya itu dia itu harus beri'rab ganjar Bapak. Nah, jadi yang mana jari sendiri itu kan apa, kasro, bukan dhammah Bapak. Jadi menurut saya itu at-ta'ziri bukan at-ta'ziru Bapak. Untuk kalimat selanjutnya yang saya temukan itu ada al-imamah. Panjenengan itu kan bilangnya al-imamah. Menurut saya itu al-imamu Bapak. Mengapa kok al-imamu bukan al-imamah? Karena al-imamu itu termasuk fa'il Bapak dan harus beri'rabkan rofa dan dengan tanda dhamma, karena merupakan isi mufrad dan dia merupakan susunan maf'ul Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu di dalam teks pertama itu ada kata-kata ala wajhi ta'ziri. Nah, itu kan disuruh dicarikan maksud dari kata ala wajhi ta'ziri ini. Nah, itu menurut saya itu ala wajhi ta'ziri itu yaitu 40 bagi orang merdeka dan 20 bagi budak. Nah, itu termasuk ke dalam hukuman takzir. Maksudnya itu kayak tambahan sendiri gitu Bapak. Kan ada minimal cambuk. Nah, itu ada kayak tambahan untuk 40 cambukan tambahan untuk bagi orang yang merdeka, kan 20 bagi budak Bapak. Nah, kayak gitu. Jadi itu kayak semacam tambahan saja kayak gitu. Dan itu termasuk dalam hukuman takzir. Jadi itu yang hukuman cambuk itu kan sudah ditentukan berapa. Nah, itu nanti itu gak termasuk takzir, tapi kalau ditambahkan takzir sendiri, hukuman tambahan dari pemerintah sekitar itu bisa dengan tambahan 40 bagi orang merdeka, kan 20 bagi budak. Kayak gitu Bapak. Jadi yang tambahan ini termasuk takzir, tapi yang asli dari yang sudah ditentukan itu bukan termasuk takzir. Jadi begitu Bapak. Untuk teks selanjutnya, yang pertama itu ini kan beda teks. Tadi teks pertama, lanjut ke teks selanjutnya. Yang mana itu kalimat pertama yang saya temukan yaitu yakunu Bapak. Panjenengan itu bilang yakunu dan menurut saya itu yakunah Bapak yang benar. Yakuna itu merupakan i'rab nasab yang dibaca fathah karena ia merupakan fi'il mudhari Bapak. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kalimat yang kedua itu al-qatila. Menurut saya itu yang benar Bapak, al-qatilu. Nah, itu mengapa kok al-qatilu Bapak? Karena al-qatilu sendiri itu adalah merupakan i'rab rofa Bapak yang dibaca dhamma karena ia merupakan fa'il dari ayyakuna kayak gitu Bapak. Jadi melihat dari susunan teks kalimat itu kayak gitu Bapak. Jadi al-qatilu sendiri itu merupakan fa'il dari ayyakuna Bapak. Selanjutnya yaitu kalimat fala kisosu. Nah, panjenengan kan bacanya fala kisosu, tapi menurut saya yaitu fala kisoso Bapak. Mengapa kok fala kisoso? Karena huruf shotnya yang paling belakang itu yang dibaca nasab itu Bapak. Karena kemasukan lam yang
Yang lam itu sendiri sifatnya itu berawal seperti inna Bapak, sehingga menasobkan isim dan merofakkan khobar Bapak. Seperti itu. Jadi fala kisoso. Dia shotnya itu dia itu yang kemasukan lam. Fala lanya itu di awal itu sifatnya sama seperti inna Bapak. Yang mana inna wa khawatuha itu bisa menasobkan isim dan merofakkan khobar Bapak. Jadi itu rincian yang menurut saya, yang sepengetahuan saya Bapak. Untuk selanjutnya sendiri itu di dalam teks nomor 2 itu uh, ada syarat-syarat kisos, yang mana syarat-syarat kisos itu sendiri tidak boleh, maksudnya tidak bisa dikisos seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri. Mengapa kok bisa begitu? Karena beralasan bahwasanya tidak bisa dikisos karena ayah sendiri itu, orang tua sendiri itu adalah sebab akibat adanya anak Bapak. Jadi seperti itu. Jadi filosofi dari mengapa itu tidak bisa dikisos seorang ayah jika membunuh anaknya, karena anak sendiri itu ada karena orang tua. Seperti itu Bapak. Tapi menurut saya sendiri itu memang tidak dikisos Bapak. Menurut argumen saya, tapi kayak lebih harus tetap menurut, mungkin kita melihat dari hukum pidana Islam itu secara purenya aslinya itu tidak dikisos Bapak. Tapi menurut saya pribadi Bapak, argumen saya itu memang tidak perlu dikisos, tapi mungkin perlu mendapatkan suatu sanksi berupa takzir Bapak. Seperti itu. Jadi kayak berupa takzir karena dia itu kayak apa Bapak ya? Norma kesusilaannya Bapak itu loh. Dia tidak memperhatikan suatu norma Bapak. Kan anaknya sendiri itu memang dia yang meramut, tapi kan anaknya sendiri itu kan adalah titipan Allah Bapak gitu loh. Anaknya sendiri itu kan memiliki suatu hak untuk hidup, sehingga menurut saya tidak wajib dikisos, tapi tetap harus minimal tuh ada hukuman Bapak, ada hukuman tersendiri yang mana tidak sampai dikisos, tapi ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan apa ya, ketentuan-ketentuan yang mana itu pemerintah yang mengatur Bapak, kayak gitu. Soalnya kan di dalam Al-Quran dan hadis itu kan dijelaskan, maksudnya di dalam hukum pidana Islam lah gitu Bapak, yang bersumberkan hadis dan Al-Quran itu kan syarat kisos sendiri itu yang mana tidak bisa seorang ayah itu yang membunuh anaknya tidak bisa dikisos. Tapi kan tidak dilarang untuk tidak di apa namanya Bapak, tidak dihukum. Sehingga menurut saya ya boleh-boleh saja dihukum tapi tidak dikisos Bapak. Mungkin menurut saya seperti itu karena memang dinilai itu bentuk dari sebuah kejahatan Bapak gitu loh. Kemanusiaan gitu loh Bapak. Menurut saya seperti itu Bapak. Jadi tetap setuju tidak dikisos bagi seorang ayah atau orang tua yang membunuh anaknya, tapi tetap harus ada hukuman takzir Bapak. Entah itu berupa hukuman penjara dari pemerintah atau hukuman denda kepada publik atau kepada yang lainnya, atau bagaimana itu yang akan nanti mungkin menurut saya diatur oleh pemerintah setempat sendiri itu Bapak. Yang mana itu yang bertanggung jawab hukum yang ada di situ. Jadi cukup sekian dari saya, singkat kata. Terima kasih banyak atas segala apresiasi dari pembuatan video kali ini. Dari saya, Muhammad Hasan Maki, mengucapkan mohon maaf dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.